Halo We Channel, we share, we discuss, dan we talking. Hari ini saya bersama dengan pendiri sekaligus rektor pertama Institut Sosial dan Teknologi ISTEK Widuri, Profesor Dr. Robert MZ Lawang. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Oke, hari ini sesuatu yang menurut saya sangat penting bahwa kita akan semakin mengetahui apa sih dan bagaimana Institut Sosial dan Teknologi itu dan seperti apa harapan untuk seorang yang menjadi founding father-nya Institut Sosial dan Teknologi. Langsung aja kita akan bercakap-cakap dalam We Channel, We Share, We Talk, and We Discuss. Prof, boleh nggak Prof mengutarakan sebetulnya didirikan Institut Sosial dan Teknologi ini harapannya mau jadi seperti apa? Oke, terima kasih banyak. Harapan yang diperoleh dari perguruan tinggi ini sejalan dengan namanya sendiri. Namanya adalah ISTEK yang merupakan singkatan dari Institut Sosial dan Teknologi Widuri. Ya, Dan karena dia mencakup dua bidang ilmu, jadi kita berharap bahwa dua bidang ilmu itu akan menjadi satu kekuatan baru untuk menghasilkan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan saat ini oleh kalangan masyarakat untuk menciptakan suatu masyarakat yang disebut dengan sustainable social welfare. Itu kira-kira intinya. Nah, untuk mencapai itu kita bisa memanfaatkan semua potensi yang ada di dalam ISTEK yang sebelumnya merupakan dua bidang ilmu yang berlainan sama sekali. Yang satunya sosial, yang keduanya itu adalah ilmu komputer. Nah, sekarang itu kita hidup di dalam masa di mana pengaruh teknologi digital itu sudah bisa dirasakan atau malah dipraktekkan orang di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bidang itu menjadi satu kekuatan baru kalau kita bisa mengembangkannya di dalam paket-paket yang terintegratif. Dan kehadiran ISTEK menurut saya di dalam masa-masa sekarang ini merupakan suatu koreksi terhadap kecenderungan pengembangan ilmu pengetahuan yang selama ini dipraktikkan di Indonesia terlalu berat pada pendidikan, tetapi kurang memperhatikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, untuk menghasilkan kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa, sehingga nanti mereka kalau tamat bisa paling kurang membuat diri mereka sendiri sejahtera, dalam pengertian mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri, tetapi bisa juga menjadi agent of change untuk orang lain di dalam masyarakat. Itu kira-kira harapan yang bisa kita peroleh dari kehadiran ISTEK di dalam sistem pendidikan kita di Indonesia. menarik Prof, artinya ini tantangan tersendiri ya buat pendiri maupun pemerkasa Institut Sosial dan Teknologi ini atau ISTEK untuk bisa menjamin dan memastikan bahwa ada lulusan yang sangat kompeten yang akan dihasilkan oleh ISTEK
yang kemudian tidak hanya bermanfaatan secara ilmu pengetahuan atau dalam pekerjaannya, tetapi juga bisa jadi agent of change di masyarakat. Nah, Prof, bisa nggak dielaborasi apakah itu memang sebuah kebutuhan ketika saat ini, di saat Indonesia juga dengan kondisi saat ini masih banyak pengangguran, masih banyak hal-hal yang sebetulnya harus dijawab oleh orang-orang yang bertanggung jawab atau yang bekerja di dunia pendidikan. Ya, betul sekali pendapat itu. Dan pendidikan tinggi atau perguruan tinggi harus merespons kebutuhan yang diminta oleh masyarakat. Dan kita tahu di Indonesia saat ini terjadi pengangguran secara besar-besaran. Baik yang ditimbulkan oleh kondisi perekonomian internal kita maupun oleh satu kondisi yang akhir-akhir ini berkembang menjadi suatu krisis ekonomi dunia, perang tarif antara Amerika dengan Cina atau dengan negara-negara lainnya di dunia ini. Nah, di dalam rangka itu kita sebetulnya ingin sekali untuk menempatkan satu kata kunci di dalam ilmu kesejahteraan sosial yang namanya masyarakat yang sejahtera. Secara apa? Secara berkelanjutan. Ya. Nah, kalau dia secara berkelanjutan itu memang harus dikaitkan dengan suatu peluang-peluang yang sebetulnya juga menjadi concern dari badan-badan dunia. Concern dari badan dunia itu antara lain apa? Paris Agreement. Paris Agreement itu memberikan suatu sinyal bahwa Indonesia atau bumi ini pada dasarnya sedang mengalami suatu ancaman, ya, gas rumah kaca yang sangat berbahaya untuk kelangsungan hidup kita. Gitu. Nah, selain itu kita juga ikut meratifikasi Paris Agreement itu menjadi program pembangunan nasional. Kira-kira mulai tahun 2010. Tahun 2010 kita mengikuti program yang namanya Millennium Development Goals. Kemudian pada tahun 2015 itu diikuti dengan Sustainable Development Goals dengan 17 sasarannya itu. Nah, untuk menjawab masalah yang berhubungan dengan lapangan kerja, Istek Widuri itu akan memberi tekanan pada keseimbangan tridharma. Nah, seperti apa itu, Prof? Keseimbangan tridharma itu artinya kurang lebih kalau secara persentase itu pendidikannya 30%, penelitiannya 30%, dan juga pengabdian kepada masyarakatnya 30%. Sampai sekarang ini pendidikan di Indonesia pada umumnya itu lebih menekankan pada dharma pendidikan. Itu indikatornya apa? Indikatornya uang kuliahnya sebagian besar mengarah ke penyelenggaraan pendidikan, kemudian kehadiran mahasiswa juga lebih banyak ke dharma pendidikan. Sementara itu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang langsung berhubungan dengan pengembangan kompetensi yang dibutuhkan untuk pembangunan itu sama sekali diabaikan. Nah, Istek itu mempunyai ambisi untuk mewujudkan keseimbangan tridharma pendidikan tinggi ini, gitu. Dan di dalam rencana saya itu ketiga dharma itu nanti akan saling mengisi. Saling mengisi artinya apa? Pendidikan itu hanya bisa berkembang kalau ada penelitian. Penelitian itu hanya bisa berkembang dan diterima di masyarakat menjadi kekuatan pembangunan kalau itu diterapkan di dalam pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga pengabdian kepada masyarakat itu harus menjadi satu perhatian yang penting dari sistem pendidikan di Istek. Itu kira-kira gambaran ke depannya. Oke, Prof. Jadi dengan sistem pendidikan yang akan dilakukan oleh Istek, artinya Istek akan menjawab kelesuan dan juga fenomena-fenomena yang sebetulnya harus diantisipasi oleh
seseorang yang ingin menempuh pendidikan yang bisa menghasilkan sesuatu buat langsung kena ke masyarakat ya. Jadi dia tidak hanya belajar tetapi juga dia mempraktekkan itu serta menjaga keberlangsungan itu ya Prof. Ya. Betul ya. Artinya orang-orang yang ada di wilayah-wilayah di luar Jakarta itu juga bisa mengadopsi pendidikan ini atau mungkin langsung sekolah di ISTEK ya Prof ya. Disekolahkan oleh Pemda atau disekolahkan oleh orang-orang yang memang memiliki keterbebanan untuk mengembangkan wilayah-wilayah tersebut. Kalau saya lihat program presiden terbaru antara lain bahkan anak-anak sesudah kuliah tuh diharapkan menjadi kelompok-kelompok tani, pembina kelompok tani, atau juga menjadi orang-orang yang dapat menginspirasikan di wilayah-wilayah kecil, wilayah-wilayah terpencil. Ini menarik. Saya rasa ISTEK sudah ketika menerapkan itu nih Prof, dipastikan mahasiswa yang di sini tuh bisa memiliki kemampuan yang berbeda dengan mungkin universitas lain. Boleh ada bocoran kira-kira seperti apa modul atau kurikulumnya Prof? Jadi begini, bukan hanya kebutuhan dalam negeri, kita mau merespons juga kebutuhan di luar negeri. Nah, kebutuhan di luar negeri sekarang itu bisa dilihat di dalam indikator demografi yang cenderung itu meningkatnya jumlah penduduk lansia, elderly, sosial kategori. Nah, itu terjadi di negara-negara maju di mana mereka sangat membutuhkan keterampilan khusus dari anak-anak yang masih remaja yang bisa memperhatikan mereka di usia-usia lanjutnya itu. Nah, kebetulan sekali di ISTEK ini ada 3 ilmu. Ilmu yang pertama itu ilmu kesejahteraan sosial, kemudian yang kedua ada ilmu komunikasi, dan yang ketiga adalah ilmu komputer. Nah, kita mau supaya ilmu kesejahteraan sosial ini menjadi kekuatan utama, menjadi dasar bagi kita untuk mengembangkan ISTEK itu ke depan. Nah, apa kira-kira kelebihan dari ilmu ini? Salah satu kelebihan dari ilmu ini itu adalah bahwa dia mengadopsi suatu konsep pembangunan berkelanjutan. Nah, itu menjadi suatu konsep umum dimanapun ya. Kalau orang tidak berbicara tentang sustainable development itu kelihatannya itu akan ketinggalan gitu. Nah, karena itu kita harus berusaha untuk memodifikasi kurikulum kita itu supaya bisa merespons masalah pembangunan berkelanjutan ini. Dan salah satunya itu seperti yang kami lakukan itu adalah program pengabdian kepada masyarakat yang menonjolkan suatu sumber daya lokal untuk menjadi mitigasi satu proses yang namanya dekarbonisasi. Gitu. Dan program itu namanya biodigester berbasis kotoran babi. Itu kita sudah laksanakan itu di Flores. Ya, begitu. Nah, seperti diketahui, babi ini merupakan binatang yang menghasilkan gas metan yang sangat tinggi. Dan gas metan itu adalah satu bagian dari gas rumah kaca yang sangat berbahaya. Gitu. Jadi kalau mahasiswa kita itu bisa merubah gas metan itu menjadi biodigester itu umpamanya, itu satu usaha mitigasi yang sangat bermanfaat, tidak hanya untuk konteks nasional, tetapi juga untuk konteks global. Itu salah satu contohnya. Menarik banget ya, Prof. Nanti akan ada contoh-contoh lain, artinya ISTEK itu menjamin ketika siapapun yang mau
belajar di ISTEK, dia itu pasti memiliki kemampuan dan kompetensi yang berbeda dengan yang lain. Dan itu juga akan menjadi jualan yang paling baik untuk ISTEK ya, Prof. Ya, ya. Nah, kalau boleh tahu, ISTEK itu menerima mahasiswa baru kapan, Prof? Menerima mahasiswa barunya itu biasanya pada semester ganjil, biasanya. Ya. Berarti pertengahan tahun ini ya? Ya, pertengahan tahun ini kita sudah siap-siap dengan satu sistem ya, kami namakan itu penerimaan mahasiswa baru. Nah, kita mempunyai strategi untuk menarik perhatian calon mahasiswa baru itu dengan apa? Dengan menampilkan kekhasan sistem pendidikan di ISTEK Widuri yang itu tadi, yang memperhatikan secara seimbang antara pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, kita mengharapkan kalau mahasiswa itu bisa memiliki kemampuan itu, kita tidak ragu akan peluang bagi mereka untuk bisa bekerja di mana saja. Sehingga dalam dalam strategi kita untuk menarik calon mahasiswa itu, kita akan mengatakan kepada mereka, kamu bisa memiliki kompetensi umpamanya, bisa membantu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh para lansia di luar negeri, kalau kamu mengikuti kurikulum ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, kalau mengikuti kurikulum ini dengan memperhatikan keseimbangan antara pendidikan, pengajaran, dan penelitian itu nanti, kamu akan memiliki kompetensi dengan sertifikat yang pasti bisa membuat kamu bekerja di luar negeri. Bekerja, jadi benar-benar ada jaminan ya. Dan itu juga nggak cuman sosial, berarti mereka akan tahu juga teknologi AI, teknologi terbaru yang memang akan jadi jualan ISTEK ya, Prof. Betul. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau sekolah, kuliah di kita, tetapi juga ingin belajar atau ingin mendapatkan pekerjaan di luar negeri seperti Korea, Jepang, Amerika, atau Eropa, ini adalah tempat yang paling tepat ya, karena kita juga akan menjalin kerjasama dengan banyak stakeholder yang akan membantu untuk menjaga dan memberikan semacam peluang-peluang ya, Prof, buat lulusan ISTEK. Nah, yang terakhir nih, Prof. Sebagai rektor nih, Prof punya rencana yang mungkin program yang bisa pemirsa atau WeChannel tahu nih, seperti apa langkah-langkah Prof untuk menjadikan ISTEK sebagai salah satu favorit minimal di Jakarta Selatan nih, Prof? Ya, saya itu ingin membuktikan kepada masyarakat bahwa melalui beberapa kegiatan-kegiatan, terutama di pengabdian kepada masyarakat itu, orang lebih merasakan kehadiran perguruan tinggi. Dan kalau orang merasakan kehadiran perguruan tinggi di tengah mereka, dan apalagi itu bisa mengatasi kesulitan yang sedang mereka hadapi, kita akan tunggu respons yang lebih besar dari masyarakat untuk berduyun-duyun bisa datang ke Widuri menjadi mahasiswa. Itu harapan saya. Tetapi selain itu saya juga mengharapkan bahwa secara institusional ISTEK Widuri itu bisa berkembang dengan sumber daya manusia yang bagus, dengan tata kelola perguruan tinggi yang transparan, semacam good governance begitulah, sehingga dia bisa menghadapi kesulitan-kesulitan yang datang dari luar. Itu harapan saya. Nice. Oke, Prof. Dan yang terakhir, Prof punya quote untuk kita pemirsa WeChannel. Belajar. Yang bisa menyemangati lah. Jangan berhenti belajar, ya. Yes.
setua apapun umur kita itu, belajar itu adalah suatu sumber kekuatan yang membuat kita hidup. Kalau kita tidak belajar, kita tidak bisa hidup. Gitu. Jadi belajar adalah sumber kehidupan. Kehidupan artinya hidup sehat. Gitu. Itu jadi belajar sambil hidup sehat. Jadi jangan menganggap belajar itu sebagai sesuatu yang memberatkan, tetapi sebagai sesuatu yang memang kita harus begitu. Terima kasih. Ya, begitulah ungkapan dari sosiolog Indonesia kita, sekaligus juga yang nanti akan menjalankan Institut Sosial dan Teknologi Istek Widuri, yang pada Februari 2025 lalu sudah ada peleburan antara STIMIK dan STISIP menjadi Istek. Kita berharap Istek dapat membawa peran bagi dunia pendidikan, terutama menghadirkan lulusan-lulusan terbaik yang juga dapat menjaga keberlangsungan. Salam. Oke. Ya. Terima kasih. Salam. Terima kasih, Prof. Yuk.